kan, mulai tuh. Tapi bikin YouTube tentang apa kan gitu kan? Ya udah, saya pikir mulai aja dari hobi kan. Hobi saya apa sih? Nge-gym. Tapi kalau nge-gym ilmunya masih kurang kan, malu ngajarin orang tapi ilmu masih kurang kan. Ya udah, nggak jadi tuh nge-gym. Saya pikir lagi apa ya? Oh mungkin naik gunung nih, asik nih. Apa kontennya tentang gunung tuh kan. Nah, mulailah tuh saya upload tuh. Pertama saya iseng-iseng dulu tuh, kalau Bang Ali lihat di awal-awal video saya tuh, saya Ya. upload ke Ragunan tuh kan, nggak jelas itu kan Bang Ali ya. Saya ngetes tuh, saya masih malu-malu tuh Bang Ali, waduh. Gimana kan? Ya udah, terus saya upload tuh tips mendaki gunung ya, macam profesional aja kan saya kan. Terus terus cara mereview tenda, review tenda segala macam, tips and trick gitu-gitu. Nah, pada akhirnya saya mikir apalagi sih yang bisa digali dari konten gunung ini kan. Oh ya udah, kan setiap orang yang mendaki itu mereka pasti punya ceritanya masing-masing. Nah, saya tuh memfokuskan di cerita horornya, bukan di cerita seneng-senengnya. Jadi waktu itu saya coba cari cerita di platform-platform forum ya, kayak Kaskus gitu-gitu. Saya banyak nemu cerita horor di pegunungan tentang tentang pendakian. Ya udah, saya coba minta izin, boleh nggak nih saya bawain di YouTube sama yang penulisnya kan? Boleh, silakan. Ya udah, saya coba tuh. Pas saya upload, kok responnya bagus kan gitu. Nah, ini menarik nih, saya bilang menarik nih. Nah udah, terus tuh saya cari-cari cerita lain lagi, saya upload lagi tuh sampai sekarang, Bang Ali. Oh, jadi gitu awal-awalnya. Karena kalau waktu awal-awal uploadnya tentang tips dan tentang edukasi lah gitu, Bang ya. Iya, edukasi. Tapi Iya lah edukasi gitu. kurang peminat ya, Bang ya. Iya, bisa dibilang begitu. Nggak jauh beda, Bang. Nggak jauh beda sebenarnya sama jejak backpacker juga. Jejak backpacker awal-awal yang kita upload ya cuma naik gunung, tentang sosial, edukasi, segala macam kayak gitu. Tapi mungkin karena saking banyaknya sekarang orang-orang yang naik gunung, jadi ya kapan nih kok nggak naik-naik? Nah, akhirnya kita bikin konten horor, menghadirkan narasumber yang tadi juga teman-teman dari teman dulu lah, kita yang deket-deket dulu. Ya responnya bagus, Bang. Ternyata Bagus kan? ternyata masyarakat atau orang Indonesia ini emang lebih suka yang konten-konten berbau-bau mistis, horor, aktif. Aktif dulu, Bang. Jangan lupa. Tapi kalau untuk storytelling saya kayaknya masih belum pede. Oke. Ya. Kayaknya seru banget nih, Bang ya. Lanjut lagi, Bang. Kenapa bisa tertarik untuk menekuni storytelling itu tadi, Bang? Kenapa enggak Bang Jo misalkan nyari hantu beneran ke kuburan atau ke gunung gitu petualangannya? Kenapa bisa menekuni storytelling? Saya pribadi lebih suka storytelling sih, Bang, daripada explore gitu. Kalau storytelling itu kita tuh ibaratnya apa ya? Kita tuh masuk ke dalam cerita itu, kita jadi karakternya gitu. Cuman kalau explore gitu, saya sih nggak minat ya, nyari-nyari setan atau manggil-manggil setan itu saya nggak minat. Setan ya udahlah, biarkan dia di alamnya kan, ya udah nggak usah dipanggil-panggil, nggak usah datang. Itu saya. Cuman kalau misalkan tapak tilas nih, misalnya ada cerita di Gunung Ciremai, nah itu saya suka. Misal yang cerita di Gunung Ciremai itu yang dari Bang Aras Anggoro itu, Ya. nah kan
Kalau Linggarjati itu tuh saya suka tuh, saya pengen naik. Oh di sini kejadiannya, di sini kejadian itu saya suka. Tapi kalau misal kayak manggil-manggil sengaja dipanggil biar ini, wah saya enggak, saya nggak main. Kalau explore rumah berhantu saya juga enggak saya. Dan juga belum nggak mau coba juga deh kayaknya kalau manggil Enggak ada kayak Bang Ali. Saya kalau naik gunung nih Bang Ali, nggak mau nyari setan Bang Ali. Saya naik gunung tuh maunya fun gitu loh, tenang, adem gitu, ngeliat pemandangan, nggak mau yang aneh-aneh. Tapi nggak pernah bang, apa namanya, pas di puncak ngadain storytelling di puncak gunung itu belum pernah ya? Di puncaknya Nah, belum pernah Bang, kedinginan saya. apa sebetulnya gitu bang? Dari saya biar lebih dapat lagi gitu horornya. Ngerinya pada parno nanti orang-orang kan. Biasanya kalau kita cerita gitu katanya pada dateng kan ya, pada parno ntar. Terus kalau Bang Jo kan emang bener kebanyakan storytelling ya Bang ya. Mm-hmm. Kebanyakannya aja, walaupun ada narasumber juga yang dihadirkan gitu. Nah, untuk storytelling sendiri, kesulitan membawakan ceritanya itu gimana sih Bang? Ya, kesulitannya ini kan yang saya bawain ini bukan pengalaman saya, ini pengalaman teman-teman. Nah, kesulitannya adalah memposisikan diri kita sebagai penulis. Jadi saya tuh pas lagi nulis skrip, saya tuh harus bisa membayangkan, oh dia begini posisinya, dia lagi ngeliat ini kayak gini, lagi jalan begini, itu harus bisa saya bayangkan. Karena kalau nggak bisa saya bayangin, Bang Ale, nggak dapet feel ya Bang Ale. Dan juga saya yakin pasti nggak sampai ke penonton. Saya tuh kalau bawain cerita, saya mau tuh penonton ikut masuk gitu. Jadi saya sendiri harus paham betul situasinya gitu. Kurang lebih situasinya saya harus paham gitu Bang Ali. Oh ya. Di situ sulitnya Bang Ali, di situ sulitnya. Kita harus berimajinasi. Jadi kita nggak asal baca Bang Ali, kita harus bisa memposisikan sebagai si penulis. Keren. Bang Jo ya. Itu benar-benar Bang Jo sendiri semua Bang ya, untuk kerja atau gimana, atau ada tim lain yang bantu di belakang layarnya atau gimana itu Bang? Untuk saat ini saya masih sendiri Bang Ali. Belum ada tim, cuman kalau misal ada proyek-proyek yang berat itu saya pasti minta bantuan temen lah buat bikinin apa gitu, buat bikin naskah atau edit gitu Bang Ali. Tapi kalau sehari-hari saya sendiri. Aduh, sepertinya udah jalan 15 menit lebih nih Bang. Saya cepet juga ya. Iya, bagi-bagi hadiah dulu nih. Dari tadi kan teman-teman di sini udah nonton, udah mantengin kita ngobrol. Kita kasih nih hadiah buat teman-teman yang ada di sini. Oke, siap. Bang Jo, mungkin pertanyaannya udah disiapkan atau ada pertanyaan khusus nih buat teman-teman? Silakan. Jadi gini, buat teman-teman yang nanti menjawab benar akan mendapatkan hadiah dari Antarestar Outdoor. Oke, kita kasih ini dulu aja kali Bang ya. Ini adalah tas pinggang buat naruh HP, tahan air. Ini dari Antarestar Outdoor, keren banget dalamnya seperti ini. Tapi ini untuk di Indonesia aja ya. Kalau untuk di luar negeri, di Malaysia, Singapura, kita mungkin kita nggak kirim ya. Buat di Indonesia, seluruh Indonesia kita kirim brandnya dari Antarestar Outdoor. Oke Bang Jo, silakan Bang Jo. Saya dulu nih. Kita kasih jawabannya, nanti kita pilih yang paling tepat aja kali Bang. Oke, silakan Bang Jo. Pertanyaannya, kalau ini cuma bisa dijawab sama penonton setia gua nih. Asik. Karakter Mbak Ning itu ada di cerita mana? Judulnya apa?
Aktifkan dulu bang. Nggak bisa gua tiru tuh bang. Mukanya harus diseremin bang. Oh iya. Oh kalau gua mungkin mode naik gunung. Malah imut lu bang, malah imut lu. Bukan serem. Oke, kita lihat dulu, kita baca. Jadi, Bang, udah ada yang bener belum bang? Kira-kira bang, di mana ini? Oh, ini Nih, bentar lu bang. Judul yang lihat dari Bang Prasojo Muhammad pasti tahu nih jawabannya. ya. Jadi judul yang gua maksud bang, judul yang ada di thumbnail ya, bukan yang yang ada di thumbnail ya. Nah, yang di thumbnail itu. Ayo kita lihat komennya. Mbak Ning. Kayak temen gua dulu tuh Mbak Ning. Itu udah lama. Mbak Ning ada di cerita mana? Balik lagi bersama gua Jo. Ini berapa lama bang waktunya sampai ini? Nggak apa-apa bang. Kita lihat aja nih. Kira-kira Bang oke. Jo udah ngebaca yang bener belum nih jawabannya? Udah nih, ada beberapa yang bener nih. Ada beberapa yang bener. Oke, disebutin aja bang yang mana. Jawabannya dulu kasih tahu. Jadi jawabannya yang benar adalah Ya, jadi jawabannya yang bener adalah di mana aku. Kisah horor di Jawa Tengah. oke, kita cari di mana aku. Aku ada di base camp. Mana tadi ya? Banyak enggak kok muji-muji Bang Jo semua sih, nggak ada yang muji gue ya. Coba bilang dong, Bang Ale ganteng gitu. Pasti memang benernya. Masa Bang Jo terus bilang ganteng? Ya. Lu jangan tahu lu, gue ganteng dong. Walaupun kalah sama Bang Jo. Oke, ini betul nggak Bang? Kalau yang pertama kali jawab Hapipah Fadilah 19. Yang pertama kali jawab, Ya. Di mana aku? betul. Hapipah ya. Mm-mm. Hapipah Fadilah 19. Oke. Hapipah Fadilah 19, selamat. Kamu udah ngedapetin tas pinggang dari Antarestar Outdoor. Silakan nanti alamatnya ke Selamat. Jejak Backpacker. Tentunya Kak Hapipah Fadilah udah follow ketiganya ya, akun Jejak Backpacker, Prasojo Muhammad, dan Antarestar_outdoor. Oke Bang Jo, lanjut lagi. Nanti jangan tinggalin obrolan kita karena kita bakal ada bagi-bagi hadiah lagi buat teman-teman semua, buat fans-fansnya Bang Jo. Sih. Kalau ada yang bilang gua ganteng, gua kasih hadiah. Tuh, makanya bukan bilang Bang Ale ganteng ya. Tadi Bang bagus Bang. Oke. Yang bilang Bang Ale ganteng dapat osprey ntar. Oke, osprey gua nganggur tuh. Tadi kesulitan untuk bercerita tadi ada nggak? Wah, udah jawab belum Bang ya? Udah itu kesulitan. Udah ya, Storytelling. kesulitan. Proses produksi udah juga. Oke, ini kan sering naik gunung nih Bang Jo. Pernah nggak sih menemukan kejadian-kejadian janggal atau horor gitu di gunung? Sebenarnya ya, saya kalau naik gunung itu jarang sekali, hampir nggak pernah nemuin yang kayak gitu-gitu. Paling ya tim pendakian saya aja yang ngalamin, saya mah tenang-tenang aja gitu mendaki. Cuman ada satu di Gunung Sindoro. Itu saya naik bertujuh. Saya sempat dengar suara gamelan di, kalau nggak salah pos 3 ke atas tuh, dari batu apa itu yang gede itu, saya lupa namanya. Nah di situ saya dengar gamelan dari 7 orang. Dari 7 orang tim saya, cuma 3 orang yang ngedengar Bang Ale. Itu bener suara gamelan kayak ding, 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 ding. Itu menurut saya pertama kalinya saya mendengar
dikejarin Doro. Gamelan itu ternyata di Jawa itu banyak juga ya suara-suara gamelan gitu ya. Betul, betul. Tapi waktu Bang Jo ngedengerin itu, maksudnya merinding nggak sih Bang, atau panik atau gimana ya? Saya ini Bang Ale, saya orangnya tuh nggak gampang panik ya. Saya dengar itu nih, saya tuh makin pikir positif dulu, mungkin oh ini pendaki lain ya kan, pendaki lain atau mungkin suara dari bawah lah ya kan. Cuman setelah saya pikir-pikir lagi, zaman sekarang ada pendaki nyetel gamelan di HP gitu. Terus kalau dari bawah kan itu udah tinggi ya, udah di atas 2000 kali ya mungkin ya. Apa mungkin kedengeran gamelan dari bawah gitu kan? Saya nggak takut sih, cuma saya aneh aja gitu, bikin saya mikir. Kalau saya di Semeru, mungkin kalau Bang Kenapa tuh? mau dengerin ceritanya, ya udah diangkat sih sama Bang Bantu Caplok ceritanya. Nggak terus amat sih Bang, itu lumayan lah, ada dokumentasinya juga. Oke, Bang Jo, lanjut lagi. Sampai mana tadi ya? Oh, ini selama Bang Jo kan sering bawain cerita-cerita serem. Cerita yang paling bikin Bang Jo merinding, paling serem lah itu, yang dicerita dengan judulnya yang mana nih Bang, di cerita-cerita? Cerita yang paling bikin saya merinding. Pertama itu yang cerita tentang Di Mana Aku, yang tadi itu, yang kisah orang di Jawa Tengah. Satu. Kedua yang bukan pendakian Bang, judulnya itu Asih. Ada judulnya Asih, itu serem banget itu asli. Terus yang ketiga adalah apa ya? Kayaknya dua ini deh Bang yang paling serem menurut saya mah. Dua ini yang paling serem. Itu waktu Bang yang lain waktu membawakan ceritanya itu, halo? Iya Bang. Kenapa? Waktu membawakan ceritanya itu benar-benar Bang Jo dibuat merinding atau ada gangguan-gangguan misterius gitu nggak sih Bang? Merinding Bang, bener. Jadi terutama pas buat saya bawain Asih itu ya, kan Asih itu di rumah ya Bang ya. Maksud saya di rumah itu kan kita semua bisa ngalamin gitu loh. Itu saya lagi bawain, ada satu poin, aduh. Jadi kan si Asih itu lagi berdiri di kamar mandi, dia cuma diem aja begini kan. Penulisnya tuh namanya siapa sih lupa, Andri kalau salah. Si Andri ngira si Asih ini manusia kan, pasti mikir lah. Terus dia balik ke istrinya, ditanya itu siapa perempuan di depan kamar mandi. Istrinya bilang, perempuan mana? Gitu kan. Pas jalan lagi udah nggak ada. Maksud saya itu kan, aduh, itu cewek. Saya berimajinasinya kan, ya itulah saya bilang tadi, imajinasinya itu jadi bikin saya tuh ada di tempat itu gitu. Ya itu kan gini ya kan. Udah lah Bang. Nah, tapi kalau mendengar cerita-cerita, bukan mendengar cerita. Kalau mendengar misalnya suara lagi membawakan, lagi asik-asik podcast bersama narasumber, atau lagi asik-asik menceritakan cerita horornya, itu ada nggak sih kejadian-kejadian janggal gitu loh Bang? Seperti mendengarkan suara-suara yang aneh atau diganggu, dilempar, seperti itu. Oke. Ada satu cerita itu dari Mas Balakarsa ya, yang judulnya itu Diary Steve. Nah, itu pas saya lagi bikin naskah, lagi ngetik skrip itu, jendela saya Bang, tak, itu langsung tidur saya Bang. udah tidur gue. Gue langsung merinding tau Bang. Bener. Oh di juga.
Nggak, asli tapi emang dengarnya aja udah merinding. Kayak kemarin saya sama Bang Badru juga tuh kemarin ada kita podcast di daerah Depok. Itu benar-benar diganggu oleh makhluk di sekitar, itu luar biasa Bang, gangguannya banyak banget. Baru kali itu saya mendengar suara itu Bang. Oh, nafas. Jadi kita semua dengar, Bang Badru dengar, pacarnya dengar, sama si narasumbernya itu Bang Bale juga dengar. Semua itu dengar. Jadi semua udah nggak ini, ada ngeliat ya narasumber yang ngeliat penampakan, udah nggak nyaman lah gitu. Akhirnya podcast Bang Badru itu berjalan nggak sampai selesai. Akhirnya saya lanjutkan di season kedua. Cuma belum tayang. Asli serem banget itu Bang, kita diganggu, udah pada mau muntah semua itu dari Abang Badru, pacarnya sama si narasumber itu udah kayak gitu, udah nggak ini apa namanya, serem banget pokoknya. Karena lokasinya itu kan di atas kolam lele, di sampingnya itu kuburan makam. Iya, backgroundnya tuh ya kayak pohon pisang lah, tau sendiri kan, pohon pisang katanya kan buat sama kuntilanak ya. Tempatnya pocong sama kunti itu Bang. Pocong. Kuntilanak iya, tempatnya pocong. Gitu. Iya. Kita buru-buru tuh pulang jam 12 malam, kita pulang langsung. Ya Bang Ali syuting malam, tempatnya begitu. Gimana nggak pada mau nangkring? karena kan gue masih kerja Bang. Jadi masih posisi kerja, pulang sore kan jam kantor gitu. Jadi mau nggak mau kita nemuin narasumbernya kerja itu malam, dari gue pulang kerja sampai tengah malam, kalau nggak sampai pagi gitu. Gitu. Baik, kita sapa dulu kayaknya nih Bang, dari teman-teman nih banyak yang udah nyapa. Iya. Wih, rame juga ya. Bang rajin update Bang. Oh enggak, tadi kayaknya ada yang nyapa gua ganteng deh Bang, lumayan lah. Itu tadi yang nyapa gua ganteng tadi, kirim aja nomor rekeningnya ya. Wih gila. Sama iya nanti tinggal minta tuh beliin apa tuh saya catat. Iya, pokoknya yang bilang saya ganteng kirim nomor rekening dan kirim alamat. Depok. Ya Bang, ini gue pengen ini ya, klarifikasi bentar nih Bang. Ini kan banyak yang nanya tadi tentang tole ya. Tole di Semeru. Tuh kan, ada lagi tuh nanya. Iya, jadi tole di Semeru ini belum ditulis ceritanya sama si Mas Balakarsa. Tuh kan, Mas Balakarsanya baru diomongin masuk dia. Ini belum ditulis ceritanya sama Mas Balakarsa, jadi gue nggak bisa ceritain. Tunggu, karena kan Semeru juga lagi meletus nih, ya kan? Kita berdoa dulu lah buat Semeru gitu. Wah, ada dua orang, 3 orang tuh Bang, lumayan Bang. Ada yang bilang ganteng Bang, 3 orang. Udah sikat Bang, sikat. Tiba. Ya Bang, penasaran sama si Tole. Aduh, manis sekali. Semeru Tole, mantap Tole Bang. Oh, Bang Al ganteng, manis, dan lucu. Oke, kirim langsung rekening DM. Yang bilang ganteng langsung DM aja alamat. Ntar kiriman paket. Oke. Lanjut lagi. Nih Bang, fans atau penggemarnya Bang Jo ini kan kebanyakan cewek. Ada nggak sih yang goda-godain Bang Jo lewat DM atau apa ya, yang menggoda lah gitu? Ya, via DM gitu. Waduh Bang, ini bukannya sombong ya maksudnya. Jangankan cewek Bang, cowok bahkan yang nggak jelas Bang, maksudnya nggak jelas nih. Ini orang kepribadian cewek atau cowok nih. Maaf ya, ini orang cewek atau cowok ini juga banyak Bang. Jadi aduh, mohon maaf nih. Jadi mungkin
mungkin dari kalian nih banyak yang DM-nya belum sempat dibales ya, karena gue nggak sanggup lah balas semua ya. Itu cuman ya pasti banyak bang, pasti. Tapi kalau untuk komentar yang jahat atau komentar-komentar pedas gitu, pernah nggak sih bang nemuinya? Nah, dari komentar-komentar itu Bang Jo menanggapinya gimana sih bang? Tentu bang, saya yakin semua orang di dunia ini pasti ada yang nggak suka sama mereka. Ya nggak luput saya juga. Nah, cara saya handle komentar-komentar jahat dari netizen itu ya udah, saya diemin aja gitu, atau saya bercandain aja. Maksud saya nggak usah dianggap serius yang begitu-begitu, karena ya bahkan Tuhan sendiri aja ada yang komentar jahat kan bang, gitu aja. Jadi ya mau gimana gitu, kita nggak bisa kendalikan. Oke, Bang Jo, kita Ya. bagi-bagi lagi. Karena tadi udah banyak banget, ada yang bilang saya ganteng. Jadi saya mau bagi hadiah lagi buat mereka. Tapi jawab dulu pertanyaannya nih. Nih, masih dari Westback. Westback ini bisa muat banyak buat perlengkapan. Keren banget. Dari Antarestar Outdoor. Ya. Yap. Oke, sekarang pertanyaannya dari saya ya Bang ya. Bang Jo mungkin mau menyeruput kopi dulu sebentar, nggak apa-apa Bang Jo? Saya ambil minum dulu bentar ya. Oke. Jadi pertanyaannya, ada yang bilang ganteng, Bang Ali ganteng. Oh iya, terima kasih. Pertanyaannya, tanggal berapa ulang tahun Jejak Backpacker di tahun 2021 ini? Ya. Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Tanggal berapa ulang tahun Jejak